Peristiwa pemberontakan petani Banten atau Geger Cilegon tahun 1888 menjadi catatan sejarah masyarakat Banten, khususnya Cilegon, tentang sebuah perlawanan atas kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Tokoh sentral pemberontakan itu ialah Haji Wasid yang sangat dihormati oleh masyarakat Cilegon. Dalam peristiwa tersebut, para pelakunya bukan saja berasal dari petani, namun ulama, jawara, dan santri bersatu padu melawan penindasan oleh kolonial Belanda. Perjuangan masyarakat Banten itu menjadi bagian catatan sejarah yang patut dibanggakan oleh masyarakat Banten. Pemberontakan pun pecah pada Senin 9 Juli 1888 pukul 2 dini hari. Sekitar 100 orang pemberontak bergerak dari tempat Haji Ishak di Saneja menyerang rumah Dumas, juru tulis di kantor asisten residen. Setelah itu, para pemberontak berjumlah ratusan berkumpul di markas Pasar Jombang Wetan. Haji Wasid, pemimpin utama pemberontak, membagi para pemberontak menjadi 3 pasukan. Pasukan pertama dipimpin Lurah Jasim, pasukan kedua dipimpin Haji Abdul Ghani dan Haji Usman, dan pasukan ketiga dipimpin Haji Tubagus Ismail. Sasaran serangannya yaitu penjara untuk membebaskan tahanan, kepatihan, dan rumah asisten residen di alun-alun Cilegon. Pasukan Haji Tubagus Ismail menyerang rumah asisten residen Johann Hendrik Hubert Goebbels. Haji Usman dan pasukannya menyerang Ulrich Bahet, kepala penjualan garam. Sedangkan pasukan Lurah Jasim bergerak menuju rumah jaksa dan ajun kolektor, kemudian bergerak menuju penjara dan membebaskan sekitar 20 tahanan. Seorang sipir penjara, Mas Kramadi Meja, tewas. Para pemberontak membawa Wedana Cilegon, Raden Cakradiningrat, Jaksa Cilegon Mas Sastra Diwirya, dan ajun kolektor Raden Purwadiningrat ke alun-alun untuk dieksekusi. Setelah menduduki Cilegon, Haji Wasid memimpin para pemberontak menuju Serang untuk merebut ibu kota keresidenan dan menghabisi para pegawainya baik pribumi maupun Eropa. Tersiar Sasus ke Batavia bahwa pemberontakan berkobar di seluruh Banten dan Serang dikepung oleh 5.000 pemberontak. Informasi yang samar-samar itu membuat pemerintah di Batavia mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. 1 batalion mendarat di pelabuhan Karangantu. Dalam waktu bersamaan, kavaleri juga dalam perjalanan menuju Serang. Pemberontakan berhasil ditumpas. Ratusan pemberontak ditawan, namun para pemimpinnya belum juga ditemukan. Haji Wasid serta pengikutnya long march ke arah Banten Selatan. Pada 30 Juli 1888, ekspedisi tentara mengakhiri pelarian mereka di daerah Sumur. Para pemberontak memberikan perlawanan meski akhirnya dilumpuhkan. Tentara membawa mayat mereka ke Cilegon dan diidentifikasi sebagai Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, Haji Abdul Ghani, dan Haji Usman. Dalam buku Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartidirjo menyebut, pemberontakan merupakan ledakan sosial di Banten yang kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa. Meski pemberontakan dapat dipadamkan, namun pemberontakan itu dianggap sebagai titik balik sejarah perjuangan mengusir penjajah dari tanah Nusantara, khususnya di Banten.